Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madi Santika Widiana, mahasiswa program studi Teknologi Informasi angkatan 2024 dengan NIM 24055511105. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas dari mata kuliah pemrograman mobile, yaitu membuat aplikasi dengan menggunakan Flutter. Oke, saya akan memulainya. Yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan terkait arsitektur keseluruhan. Jadi di sini saya membuat aplikasi terkait Bali Travel. Bali Travel ini menyediakan berbagai macam destinasi dan juga restoran atau villa yang dapat dipesan oleh customer, seperti yang bisa dilihat pada emulator Android ini. Oke, jadi saya menggunakan API untuk menghubungkan aplikasi ini dengan database. Kemudian database-nya saya menggunakan phpMyAdmin atau MySQL. Di sini saya membuat database Bali Travel. Oke, kemudian di sini saya membuatkan tabel dengan nama kategori. Itu berisi kategori atau ID kategori sebagai primary key-nya, kemudian nama kategori dan juga icon. Di sini kategori 1 itu villa, 2 restoran, 3 pantai, 4 itu air terjun. Kemudian saya membuat tabel properti yang berisi nama-nama properti yang ada dalam aplikasi. Misalnya di sini ada ID properti sebagai primary key-nya, kemudian ada foreign key-nya itu berupa ID kategori yang diambil dari tabel kategori, kemudian dari nama propertinya ini seperti Villa Canggu, Mapogu, Migacuang, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada kolom jarak, jaraknya di sini tertera, kemudian harganya, dan juga di sini ada gambarnya. Kemudian saya juga membuat tabel pesanan. Ini nanti pesanan dari customer jika ingin dilanjutkan, nanti pesanan akan otomatis masuk ke dalam tabel pesanan ini. Kemudian saya akan menjelaskan terkait API yang saya buat untuk menyambungkan aplikasi ini dengan database. Oke, di sini yang saya menggunakan bahasa PHP untuk membuat API-nya. Nah, di sini saya membuat yang pertama itu untuk koneksi PHP. Saya menggunakan server localhost, usernya root, kemudian passwordnya default dari MySQL-nya, dan saya memasukkan nama database yang sudah saya buatkan. Kemudian saya membuatkan koneksi new MySQL, kemudian saya berikan semua keterangannya seperti yang di atas. Kemudian koneksi ke database ini jika gagal. Kemudian saya lanjut untuk membuat CRUD-nya. Jadi di sini saya membuat CRUD seperti tambah. Ini API untuk menambah item yang ada di aplikasi. Di sini seperti menambah ID kategori, kemudian nama, jarak, harga, dan gambar. Itu langsung dimasukkan menggunakan query berikut. Kemudian saya juga membuatkan get API get ini untuk mengambil data dari database. Kemudian di sini saya membuatkan query-nya seperti misalnya saya melakukan pemilihan properti apa gitu, misalnya villa atau pantai gitu. Jadi saya select from property dan nanti akan muncul baris datanya. Kemudian bisa edit juga di sini, misalnya saya mau edit ID property atau nama dan segala macam, ini query-nya di sini. Jadi bisa update property, set ID kategori jadi berapa, namanya jadi apa gitu. Ini query-nya. Kemudian ada fitur hapus, jadi nanti propertinya jika ingin di delete juga bisa. Jadi di sini koneksinya delete from property, misalnya where ID property sama dengan 1 atau 2 gitu. Kemudian saya akan lanjut ke tampilan dari aplikasinya. Nah, jadi ini tampilan dari aplikasinya. Kita bisa scroll untuk melihat daftar properti apa saja yang ada atau destinasi wisata apa aja yang ada. Kemudian di sini bisa memilih juga kategorinya, misalnya villa. Di sini ada villa, kemudian ada restoran, pantai, dan juga air terjun. Nah,
Di sini setiap kategori bisa ditambahkan dengan klik tombol tambah ini. Jadi nanti tampilan admin yang akan memiliki fitur tambah. Misalnya saya ingin menambahkan terkait restoran atau air terjun saja deh, karena baru satu. Nah, misalnya di sini saya pilih kategorinya, itu air terjun, kemudian namanya, saya searching dulu air terjun Bali. Misalnya saya menggunakan Tukat Cepung Waterfall. Ini saya copy namanya, kemudian saya masukkan namanya di sini Tukat Cepung Waterfall. Jaraknya misalnya saya bilang berjarak 20 km. Oke, harganya per tiket itu misalnya 50.000. Kemudian di sini saya akan memasukkan link URL gambar, itu kita langsung copy aja gambarnya dari sini, misalnya ini. Kemudian salin halaman gambar, kita balik lagi dan kita copy paste di sini dan simpan. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini otomatis langsung terdaftar destinasi baru, yaitu Tukat Cepung Waterfall. Nah, di sini admin juga bisa melakukan edit. Jadi misalnya saya mau ngedit nih, saya mau ngedit harganya, saya naikin, itu bisa jadi 100.000 gitu. Saya simpan, kemudian dia reload. Nah, di sini langsung 100.000 per tiket. Saya juga bisa lakukan hapus. Misalnya saya ingin menghapus di restoran, saya ingin menghapus mie gacoan, jadi tinggal klik aja tombol kotak sampah di sini, maka otomatis akan terhapus untuk restoran yang ada di daftar ini. Oke, itu. Kemudian di sini saya juga bisa mencari melalui fitur pencarian. Misalnya saya ingin mencari air terjun Tukat Cepung. Jadi misalnya saya taruh di sini, saya ketik Tukat, nah dia langsung otomatis muncul Tukat Cepung. Kemudian saya ingin mencari misalnya Mapogu, nah itu sudah muncul. Kemudian ada Pantai Kute. Nah, pantai, kalau pantai dia ada dua, jadi misalnya Pantai Kelingking, Pantai Kute gitu. Jadi kurang lebih itu. Kemudian untuk kodenya, di sini saya akan menjelaskan beberapa kode program utama. Oke, jadi di sini saya menggunakan set full widget agar mempermudah terkait layouting dari tampilan aplikasinya. Kemudian saya lanjut. Oke, di sini jadi saya membuat kelas itu beranda Airbnb. Airbnb ini adalah aplikasi yang saya clone atau yang saya tiru terkait destinasi wisata. Kemudian di sini saya membuatkan kelas untuk kategorinya, list kategori apa aja yang ada. Di sini kan ada kategori villa, restoran, pantai, dan air terjun. Di sini saya daftarkan beserta gambarnya, ikonnya. Kemudian ada list daftar properti. Ini saya menggunakan string. Nah, di sini saya juga menggunakan kata kunci yang tadi untuk pencarian, menggunakan string. Kemudian lanjut. Nah, ini terkait pengambilan data. Jadi saya mengambil data dari database. Itu misalnya saya mengambil data terkait Canggu. Nah, jadi nanti aplikasi ini akan mengirim API ke database. Ini alamat database-nya, yaitu HTTP dengan IP segini dan juga nama database-nya. Kemudian kita akan menarik atau get API dari propertinya, dan juga nanti akan dikirimkan dengan format JSON. Jadi nanti aplikasi dapat membaca file dari database-nya. Kemudian di sini ada juga tambah data ke database. Ini juga yang tadi saya jelaskan dalam sistem CRUD. Jadi admin bisa melakukan tambah data gitu. Ini sama seperti tadi, alamat database-nya, kemudian yang ditambahkan itu bisa di kategori, nama, jarak, dan lain-lain. Kemudian di sini ada edit. Tadi juga saya sudah jelaskan untuk edit destinasi itu juga bisa. Ini kurang lebih seperti ini, sama saja. Kemudian ini ada hapus juga, tadi hapus data dari database, hapus destinasi maksudnya.
Itu dia daftar fitur CRUD yang saya tambahkan, yaitu create, read, update, dan juga delete dari aplikasi Travel Bali ini. Kurang lebih fitur CRUD itu saja yang saya tambahkan, yaitu terkait create, read, dan juga update, dan juga delete untuk destinasi yang ada dalam aplikasi Bali Travel ini. Jadi admin sudah bisa melakukan update, kemudian delete, atau menambahkan destinasi atau apapun itu yang ada dalam aplikasi ini. Oke, sekian penyampaian tugas dari pembuatan aplikasi menggunakan Flutter. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.